Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karenanya Tuhan pegang setiap tangan kami dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji-muji Engkau dalam ibadah raya kedua ini. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat kami semua. Biarlah setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Allah, sehingga Tuhan kami benar-benar merasakan bahwa firman-Mu adalah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Buat dan jadikan kami Tuhan memiliki telinga sebagai seorang murid yang siap untuk mendengar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman Allah akan membuat kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Meskipun terkadang kita tidak baik. Haleluya. Tapi Alkitab berkata Tuhan kita itu tetap baik. Amin saudara. Saudara merasakan bahwa Tuhan baik. Amin. Kalau saudara merasakan, saudara boleh bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus itu baik. Oh haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, beberapa hari yang lalu Tuhan sudah menyertai 1 minggu. Tuhan sudah menolong saudara dan saya dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis kita masing-masing, ya. Bahkan apa yang sedang kita kerjakan, saya percaya Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai kita semua. Amin saudara. Haleluya. Nah hari ini saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Kita baca ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5b dan ayatnya yang ke-6. Kita baca firman Tuhan ini, ya. Demikian bunyi firman Allah. Kita perhatikan baik-baik mulai ayat yang ke-5b. Aku, sudah lihat aku sendiri huruf besar. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, apa dikatakan firman Tuhan? Firman ayat 6. Ya, haleluya. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5b dan 6. Ya, haleluya. Sebab itu, ini ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Sekali lagi perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayat 5b berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah membiarkanmu. Sebab itu, ayat 6 sekali lagi, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Saudara, dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita? Amin. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu harus dengan yakin dalam hidup kita, dalam hati pikiran kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Daud punya pengalaman terhadap Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga Alkitab berkata dalam statement Daud, Tuhan adalah penolongku, sangat terbukti. Haleluya. Jadi Daud mengalami dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan
sehingga dia berkata sangat terbukti. Saya percaya kita semua juga akan berkata bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup ini sangat terbukti. Amin. Saudara merasakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Bilang kiri kanan, terbukti sekali Tuhan tolong saya. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau demikian saudara, kalau kita yakin dan kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, maka apa yang menjadi sikap kita terkait dengan kita meyakini bahwa Tuhan adalah penolong. Kita meyakini dia tidak akan tinggalkan kita. Kita meyakini bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita. Lalu kemudian kita harus bersikap bagaimana? Terkait dengan keyakinan kita berkata Tuhan adalah penolong. Yang pertama, haleluya. Kalau memang Tuhan itu penolong hidup kita, kalau memang Tuhan itu kita yakin dia orang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah membiarkan saudara saya, maka kita harus bersikap yang pertama yang saya temukan dari firman Tuhan di sini. Kita harus bersikap percaya pada firman-Nya. Haleluya. Kita harus percaya pada firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya kita meyakini dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita, dia menjadi penolong buat saudara dan saya. Belajar mempercayai firman Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita sudah lama jadi orang Kristen tidak percaya firman Tuhan. Haleluya. Sudah lama jadi orang Kristen tapi kita masih belum yakin kalau dia itu penolong hidup kita. Kita berdoa, habis berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya dalam nama Yesus. Amin. Begitu amin beberapa menit kemudian kita mulai bilang, aduh kenapa saya tersembuh-sembuh. Haleluya. Kita mulai meragukan lagi kuasa Tuhan saudara. Ya, kita mulai menyaksikan apakah Tuhan itu penolong dalam hidup ini atau tidak. Padahal Alkitab berkata sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Kita dengan yakin berkata Tuhan penolong. Kalau Tuhan sudah menolong kita, dengan baik saya mau beritahu, apapun pergumulanmu dengan yakin bilang Tuhan pasti tolong saya. Makanya sikap yang pertama yang saya ingin bagikan bagi kita, harus belajar di hati dan pikiran ini percaya bahwa Tuhan itu sudah menjadi penolong buat kita. Haleluya. Jangan ragu lagi saudara. Ya. Makanya Daud berkata sangat terbukti Tuhan sebagai penolong bagi Daud sangat terbukti. Dan karena Daud pernah berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalan. Itu karena keyakinan, kepercayaan Daud terhadap firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya memberitahu, jangan kita ragu bahwa dia itu penolong hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu persoalanmu, tapi dengar saya memberitahu. Mari belajar percaya Tuhan adalah penolong hidup. Apapun persoalan dan masalah, dia tetap menjadi penolong kita saudara. Dan penolong yang datang daripada Tuhan adalah pertolongan yang luar biasa. Dalam Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan pertolongan ialah dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan itu cuma datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus bersikap apa? Terkait dengan meyakini Tuhan adalah penolong dalam hidup ini. Dia tidak akan biarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Yang pertama, kita harus percaya ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Haleluya. Hari-hari ini yang kita alami itu semua sudah difirmankan. Makanya dengar baik. Kalau ada yang terjadi dalam keadaan ya, yang terjadi di dunia ini, orang Kristen itu bukan hal yang baru, bukan rahasia. Kenapa saya katakan bukan rahasia? Karena sudah difirmankan. Haleluya. Dan firman itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak mungkin berbohong. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang pertama mengakui
bahwa Tuhan itu adalah penolong hidup saudara dan saya. Penolongku. Dikatakan aku tidak akan takut. Haleluya. Kalau kita tidak takut, dengar baik, saya memberitahu. Yang pertama, belajar dari hati kita ini, percaya, yakin. Jangan kita percayanya Senin Kamis orang bilang. Kalau lagi banyak berkat, percaya Tuhan. Oh, kalau tanggal baru tuh percaya Tuhan luar biasa. Ya, lagi banyak uang, percaya Tuhan luar biasa. Tapi pada saat susah, pada saat bangkrutkah, pada saat pergumulan berat, rupanya kepercayaan kita itu mulai berubah. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya memberitahu poin pertama. Jika Tuhan itu penolong kita, jika Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, maka kita harus bersikap yang pertama, harus percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Percaya pada firman Allah. Ingat, firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Haleluya. Kalau manusia bisa saja berdusta, manusia bisa saja berbohong. Makanya lagu kan ada itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waktu ketemu janji kan, nanti kalau ketemu tuh tenda biru, mobil biru, rumah biru, semua biru. Haleluya. Begitu ada masalah, langsung fire news, my darling. Wow. Kalau baru ketemu, haleluya, jemputnya luar biasa. Biar hujan, saya tahu saja. Gunung akan kudaki, lautan kuseberang demi nyai. Haleluya. Waktu sudah menikah, punya anak satu dua, haleluya. Pak, jemput saya, hujan saya. Jemput saya, Kak, ini begini. Aduh, banyak alasan. Itu janji manusia. Tapi yang ada di sini tidak seperti itu. Ya, yang saya maksudkan tadi manusia-manusia di luar sana. Di sini tidak ada. Tapi di sana, di sini ada. Haleluya. Bapak Ibu, karena itu dengar baik. Kita mungkin karena kita terpengaruh dengan janji manusia, sampai-sampai kita seolah-olah berpikir bahwa firman Allah itu juga sama. Saya mau beritahu tidak. Firman itu ya dan amin. Firman apa yang disampaikan firman itu pasti terbilang. Cepat lambat. Saya mau kasih ayat buat saudara. Coba lihat ayat pasal 42. Ayat 42 ayatnya yang kedua. Kalau firman Tuhan itu pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin gagal. Ayat 42 ayat yang kedua. Perhatikan firman Tuhan. Apa dikatakan? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang haleluya. Bilang kiri kanan, rencana Tuhan tidak akan gagal. Tidak gagal. Haleluya. Itu pasti terjadi buat saudara dan saya. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Satu ayat lagi saya tambah, Matius 21 ayat 21. Ingat ini, 21. Matius 21 ayat 21. Saya ingin kita lihat firman Tuhan ini ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak apa? Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kalau saudara percaya firman-Nya, gunung sakit penyakit kau perintah, hai gunung asam urat keluar. Amin. Hai gunung asam lambung keluar. Tercampaklah di laut Raja Ampat sana. Haleluya. Tapi kita ini kurang percaya. Firman Tuhan bilang, kalau kamu percaya dan tidak bimbang. Kebanyakan kita ini masih
Makanya dikasih nama Om Bambang. Bambang itu maksudnya itu bimbang. Haleluya. Jadi kalau saudara menemukan ada nama Bambang, kemungkinan karena memang dia bimbang, suka bimbang saudara. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus harus percaya, firman-Nya tidak akan pernah gagal. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan, dan Dia adalah penolong hidupku, dan itu tidak akan gagal. Amin. Percaya itu. Dan ayat ini berkata, Matius 21:21 jelas. Kita bisa berkata kepada gunung, apa? Mungkin gunung persoalan. Mungkin kau punya masalah itu jadi gunung seperti gunung es, gunung masalah. Haleluya. Atau mungkin sakit penyakit. Saya mau beritahu, kalau kita percaya, kita bisa berkata, hai gunung sakit penyakit, hai gunung persoalan, hai gunung kekacauan, aku perintahkan tinggalkan keluarga dan minta kebahagiaan datang. Amin. Haleluya. Cuma kita ini kurang percaya, kita ini masih bimbang saudara. Haleluya. Kalau kau kehilangan kebahagiaan dalam keluarga rumah tangga, dengar saya mau beritahu, perintahkan kekacauan keluar, tinggalkan keluarga. Haleluya. Dan kebahagiaan itu akan datang. Amin. Kalau kau gagal hari-hari ini, dengar saya mau beritahu, perintahkan gunung kegagalan itu keluar dari usaha, bisnis, pekerjaan, karirku, pendidikanku, rumah tangga, keluargaku. Perintahkan dan jangan bimbang, percaya firman-Nya ya dan amin. Amin saudara. Haleluya. Dan itu akan terjadi. Alkitab bilang kamu akan melakukan lebih daripada apa yang Tuhan berbuat. Bayangkan yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan lebih daripada itu. Haleluya. Kalau Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kita pun bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Bilang kiri kanan, kau juga bisa lakukan itu. Karena firman Tuhan terjadi ya dan amin. Haleluya. Jadi yang pertama itu, jika Tuhan itu penolong hidup saudara dan saya, jika Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, maka sikap kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Maka saya terlalu yakin kita semua akan merasakan berkat yang luar biasa. Amin saudara. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon jemaat di sini, Papi mohon doanya. Saya bilang, doa apa? Mohon doanya. Iya, saya mau berdoa. Doa apa? Doakan. Karena memang saya juga tidak habis berpikir, dan dia sendiri juga merasa bahwa itu tidak masuk di akal. Doa apa? Minta saya Tuhan di ulang tahunnya Tuhan berikan sebuah kendaraan baru. Haleluya. Tuhan kasih saya mobil pemerintah, Papi doakan dulu. Sudah Papi doa di handphone saja. Papi tidak bisa kerana hujan. Papi doa di handphone malam-malam. Sudah Papi doakan saya, sudah dalam mobil saya, suami dan anak-anak. Sudah saya doa, sudah malam-malam itu. Tuhan tolong mobil ini jadi berkat keberuntungan bagi keluarga yang baru ini saudara. Haleluya. 2 hari kemudian telepon lagi, Papi doakan apa lagi? Jangan doakan apa itu, doakan datang. Kalau ini tidak bisa doa dari handphone, ini harus datang, Papi harus datang. Oh sudah malam ini, hujan deras banjir depan. Terus saya bilang, Papi doa dari handphone saja. Oh ini tidak bisa, kalau Papi doa dari handphone ini tidak bisa. Barang-barang di sana itu nanti siapa mau makan? Oh langsung saya, oh dia siap makan. Jadi saya pikir doa makan saja. Haleluya. Pergi sampai sana, ternyata Tuhan kasih kado baru lagi. Selain mobil, Tuhan kasih rumah baru. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak Tuhan di tempat ini. Saya kaget sewaktu masuk ruang Green Hill tanpa kalah, luar biasa ya. Cek ternyata ada lekoper bilang, Pak Pendeta, ini Ibu Vera punya. Jadi berhadap, oh puji Tuhan, gampang sudah. Kalau sudah ke depan begini, saya tinggal berdiri di tengah, mau pilih mau makan sini kan, makan situ kan.
Haleluya. Tuhan terbukti sebagai penolong. Amin, saudara. Haleluya. Seorang anak Tuhan yang saya sendiri tidak habis berpikir bisa Tuhan kasih hadiah seperti itu. Ya. Haleluya. Tuhan kasih mobil baru, Tuhan kasih rumah baru. Itu yang saya katakan, Tuhan penolong hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi harus seperti itu sikap kita. Yakin pada firman Allah, jangan ragu, jangan bimbang bahwa Alkitab berkata Dia tidak akan tinggalkanmu, Dia tidak akan biarkan kita. Dia penolong kita dan sangat terbukti. Maka sikap yang pertama sekali lagi saya beritahu, yakin percaya. Amin. Haleluya. Jangan lagi percaya yang lain. Kalau keluar rumah cicak bunyi, stop. Kamu keluar nanti kau celaka. Itu percaya apa? Haleluya. Ibu hamil kalau lewat kuburan taruh disiputi disiputi supaya setan lari. Setan tidak, kau taruh Alkitab juga setan lari, apalagi disiputi. Haleluya. Pas mati taruh Alkitab di atas peti. Saya kalau lihat itu saya dalam hati kesian keluarga. Waktu hidup malas baca Alkitab, mati kasih Alkitab. Memangnya dia mau baca? Ya, haleluya. Hidup saja malas baca Alkitab. Lebih banyak lihat Facebook, lebih banyak lihat yang lain. Hidup. Pas mati dikasih Alkitab di samping depan. Haleluya. Coba tanya dia mau baca kan? Haleluya. Jadi itu di rumah sakit berapa kali saya temukan dia sakit. Begitu masuk di ruangan, ada Alkitab di situ. Wih, luar biasa. Haleluya. Saya kalau jemaat kalau sakit rumah sakit jangan sampai saya ada Alkitab di kepala. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya setan lari atau penyakit hilang? Percuma taruh situ kalau kau tidak baca, percuma. Haleluya. Harus yakin dan percaya Tuhan menolong. Masuk rumah sakit 2 hari 3 hari keluar, kan Dia menolong. Amin. Haleluya. Jadi jangan pikir taruh Alkitab Anda sembuh, tidak. Haleluya. Alkitab banyak terbuang di sana kemari. Haleluya. Tapi bagaimana kita percaya isinya? Itu esensi. Percaya, yakin isinya, bahwa isinya itu ya dan amin. Kalau Tuhan bilang penolong, apapun pergumulanku, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Itu pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu penolong dan tidak akan pernah meninggalkan kita, maka kita harus bersikap apa? Yang kedua, kita harus bersikap melibatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan dalam hidup ini. Dengan baik. Yang kedua, harus bersikap libatkan Tuhan dalam segala yang kita mau lakukan. Haleluya. Jangan kita bilang Tuhan adalah penolongku, tapi kita tidak libatkan Dia dalam segala yang akan kita lakukan. Saya mau beritahu, ya, kadang-kadang makanya orang bilang, aduh, saya sudah begini, tapi selalu saja ada begini, ada begitu, ada saja hambatan. Kenapa? Karena kita cuma bicara Tuhan penolong. Kita cuma bilang Dia tidak akan pernah meninggalkan. Tapi waktu kita mau kerjakan sesuatu, kita pakai dengan akal kemampuan kita. Kita tidak pernah libatkan Tuhan. Itu kesalahan besar. Itu sama dengan apa yang kau bilang berbeda dengan apa yang kau lakukan. Haleluya. Banyak kita begitu, saudara. Ya, kita bicara lain, tapi yang kita kerjakan lain. Kalau kita bicara Tuhan penolong, kalau kita yakin bahwa Dia tidak meninggalkan kita, makanya apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau lakukan, harus libatkan Tuhan di sana. Dan baru kau akan lihat Dia betul-betul jadi penolong dalam hidup saudara saya. Haleluya. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang kita yakini, harusnya itu yang kita lakukan. Apa yang kita bicarakan dalam mulut dengan penuh keyakinan, itu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan kita yakini dan kita perkatakan, sebab itu kita berkata Tuhan adalah penolong. Kalau kita katakan
Tuhan adalah penolong. Kita yakin firman-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Makanya harusnya yang kita kerjakan selalu melibatkan Dia dalam segala urusan-urusan kita. Amin, saudara. Saudara melibatkan Tuhan, amin. Kalau kita libatkan Tuhan, saudara akan lihat betul-betul Dia menjadi penolong hidup saudara dan saya. Jangan kita katakan penolong hidup, tapi kita tidak kerjakan alias tidak melibatkan Tuhan di sana. Haleluya. Jangan, saudara. Tapi kita betul-betul harus melibatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja. Amin. Kalau kita libatkan Tuhan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan saudara dan saya, Allah turut bekerja. Kenapa Dia nggak turut bekerja? Karena kita tidak libatkan Dia. Kita cuma bicara dan berkata, Tuhan penolongku. Daud berkata sangat terbukti, semua yang Daud lakukan selalu dia libatkan Tuhan. Haleluya. Makanya Daud termasuk paling banyak memberikan statement. Dia bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Harusnya kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Libatkanlah Tuhan, saudara. Ya. Minta Tuhan ikut terlibat dalam segala urusan saudara dan saya. Saya mau beritahu, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kalau kau tidak akan libatkan Tuhan, kalau kau tidak libatkan Tuhan, saudara, maka kau akan melihat banyak masalah. Dan kalau kita libatkan Tuhan, haleluya, Dia penolong. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Saya terlalu banyak merasakan kebaikan Tuhan karena melibatkan Tuhan. Haleluya. Saya banyak merasakan kasih Tuhan, banyak merasakan pertolongan Tuhan. Karena itu saya pun berani berkata Tuhan adalah penolong. Haleluya. Tuhan adalah penolong. Karena saya merasakan banyak kebaikan Tuhan. Saya yakin kita semua juga merasakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita jangan libatkan Tuhan, saudara. Ya, jangan cuma berkata, tapi tidak libatkan Tuhan. Kita berkata dan libatkan Tuhan. Berkata bahwa Dia penolong, tetapi juga kita harus melibatkan Dia dalam segala urusan, dalam segala hal yang akan kita kerjakan. Tetap harus libatkan Tuhan. Saya ingat, saudara, ya, kalau kita libatkan Tuhan, mujizat terjadi. Salah satu cerita dalam Injil Yohanes, ketika terjadi pesta perkawinan di Kana. Haleluya. Pemilik pesta, mereka melibatkan Tuhan. Dalam bahasa itu dikatakan mereka mengundang Yesus. Mengundang Yesus. Ketika terjadi masalah dalam pesta tersebut. Pesta itu lagi rame-ramenya, tapi kehabisan anggur. Bayangkan, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka panggil Yesus. Karena memang Yesus hadir. Karena memang Yesus sudah diundang, dilibatkan dalam acara itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Sampai orang yang datang, menurut cerita itu, orang datang dalam pesta itu waktu minum anggur, mereka geleng-geleng kepala dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Bilang sama pemilik pesta, kamu ini luar biasa. Di mana-mana orang kalau bikin pesta, akhir daripada acara itu keluarnya anggur sudah kurang bagus. Yang pertama-tama itu anggurnya nomor 1. Nanti akhir pesta anggurnya itu sudah kurang bagus. Tapi kau ini lain, katanya. Dari pertama bagus sampai terakhir bagus. Haleluya. Itu kalau Tuhan yang menolong. Amin. Kalau Tuhan mau menolong usaha, bisnis, pekerjaan, karir kita, dari pertama bagus sampai selesai bagus. Amin. Haleluya. Bukan pertama bagus, lama-lama. Haleluya. Bukan. Tapi kalau kau libatkan Tuhan dari awal bagus sampai akhir bagus, itu Tuhan punya cara kerja. Karena Tuhan kalau menolong bukan setengah-setengah.
Tuhan kalau menolong pasti tuntas, tas. Haleluya. Dan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan baik dan libatkan Tuhan dalam segala urusan. Haleluya. Libatkan Tuhan. Tuhan kalau kita libatkan, Dia berkati kita luar biasa. Ya, dan Tuhan memberkati kita itu, Dia lihat hati. Ya, Tuhan lihat hati. Kalau Tuhan lihat, oh orang ini kalau saya berkati, orang ini akan jadi saluran berkat. Orang ini akan bantu orang. Orang ini akan perhatikan gereja. Maka dengar baik, berkat itu akan datang melimpah. Tapi kalau Tuhan lihat hati, orang ini kalau saya berkati, dia nanti jadi pelit. Dia nanti pandang enteng orang. Dia nanti jadi sombong. Jangan harap kita mau diberkati dengan besar-besar. Tidak. Karena Tuhan tahu hati kita. Amin. Tuhan tahu. Kenapa ada orang diberkati luar biasa berkat Tuhan? Karena Tuhan sudah tahu memang dia ini tidak akan jadi sombong. Dia akan jadi saluran berkat. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat, ini hati bahaya. Katakan pindah. Jangan kau ke kanan, kau ke kiri itu. Haleluya. Karena Tuhan berkati kita atas dasar hati kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan berkati kita jadi orang hebat, orang kaya? Belum kaya saja, sombong. Haleluya. Baru punya motor saja. Haleluya. Baru punya mobil, saudara, harusnya kita apa yang Tuhan kasih sama kita, jangan merasa memiliki, karena memang bukan milik kita. Amin. Haleluya. Saya tidak pernah merasa memiliki. Saya tahu bahwa saya hanya dititipkan. Untuk apa? Mati kita bawa kan? Tidak. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berkata, mari libatkan Tuhan. Kalau kau libatkan Tuhan, dia akan jadi penolong yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan. Kalau kita libatkan Tuhan, Alkitab berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Dia akan turut bekerja dalam segala urusan saudara dan saya. Untuk mendatangkan apa? Bilang kiri kanan. Kalau kita libatkan Tuhan, kita akan dapat kebaikan. Kebaikan pasti akan datang. Dan kalau kebaikan itu datang, luar biasa. Ada sukacita. Amin. Ada kebahagiaan, ada damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, jika Tuhan itu penolong, jika Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkan kita saudara, maka yang ketiga yang harus kita, yang ada dalam hidup kita, bersikap apa? Yang ketiga, harus hidup setia pada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, setia pada Tuhan. Kenapa kita setia pada Tuhan? Dengan saya memberitahu, Tuhan sudah kasih kita berkat, Tuhan sudah kasih kita hidup, Tuhan sudah kasih apa yang kita inginkan. Amin saudara. Saya mau tanya, apa yang harus kita bayar sama Tuhan? Kau mau bayar Tuhan yang uang? Nah, Tuhan yang uang. Mau bayar apa kepada Tuhan? Tidak ada. Kita tidak bisa bayar apa-apa sama Tuhan. Hanya satu, setia saja. Ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin. Kau tidak bisa bayar Tuhan dengan harta kekayaan kita. Tidak bisa. Haleluya. Kita tidak bisa bayar Tuhan. Karena itu Tuhan hanya minta setia saja. Setia melayani Tuhan.
Itu bayaran kita sama Tuhan. Makanya Alkitab bilang gini, jeripayamu dengan Tuhan tidak sia-sia. Cuma itu yang kita bisa berikan. Haleluya. Hidup ini dia punya. Hidup ini miliknya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Karena itu kita setia pada Tuhan. Kalau dapat tanggung jawab, lakukan dengan setia. Jangan main-main tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mungkin cuma saudara pikir asal itu sudah luar biasa. Itu pelayanan luar biasa. Jangan lagi pakai alasan. Ibu kenapa tidak asal? Cucian banyak. Haleluya. Kenapa ibu tidak hadir hari Sabtu, tidak melayani? Aduh, minta maaf, sibuk. Dengan saya memberitahu, Tuhan uji kesetiaan kita bukan waktu senang-senang, bukan waktu banyak uang, bukan waktu Anda diberkati. Haleluya. Kadang-kadang kita, kalau ditanya itu sibuk. Kenapa tidak datang? Ada yang bilang kuliah, lagi ambil S2. Haleluya. Luar biasa. Ya. Orang ambil S2 itu berarti kan lagi senang-senang itu. Apalagi S2 yang bayar bukan dia. Yang bayar apa? Pemerintah. Pemerintah yang bayar S2. Dan itu jadi alasan untuk tidak datang melayani Tuhan. Itu jadi alasan kita tidak setia pada Tuhan. Haleluya. Justru hal-hal seperti itulah Tuhan uji kita. Jadi Tuhan uji kesetiaan kita bukan waktu kita susah. Bukan. Waktu kau susah, kau pasti setia pada Tuhan. Waktu kau belum ada pekerjaan proyek sana sini, kau masih susah, kau pasti setia pada Tuhan. Tapi waktu Tuhan berkati kau, masihkah engkau setia pada Tuhan? Kesetiaan kita diuji pada saat kita sibuk. Kesetiaan kita diuji pada saat kita banyak uang. Kesetiaan kita diuji pada saat tambah muda. Kau pilih Tanjung Kasuarika. Karena kalau kita susah, tidak usah tanya, pasti kau setia semua. Tolong sampai itu. Jam 8, di mana setengah 8 udah ada. Karena ada maunya. Karena lagi masalah, lagi bangkrut, lagi susah cari Tuhan duluan. Tuhan tidak uji kita di saat-saat itu. Tapi Tuhan uji kita pada saat kita lagi kepet banyak. Haleluya. Proyek banyak. Kenapa tidak masuk jalan ibadah? Sibuk. Luar biasa. Haleluya. Uang banyak jadi sibuk. Justru disitulah Tuhan mau tes kita setia atau tidak. Haleluya. Makanya yang ketiga, kalau kau yakin bahwa dia penolong, kalau kau yakin dia tidak akan tinggalkan dan biarkan kita. Yang ketiga, dengar baik saya beritahu, jadilah setia pada Tuhan. Kesetiaan itu tidak akan berubah. Dari kau belum diberkati sampai kau sudah diberkati, kau tetap setia pada Tuhan. Amin. Itu yang betul. Makanya satu ayat buat kita, Wahyu 2 ayat 10. Saya mau kasih tahu Wahyu 2 ayat 10 buat kita. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Wow, ayat ini begitu saya belajar, saya temukan kebenarannya dalam bahasa asli. Dia sedang berbicara begini, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, tantangankah, pergumulankah, persoalankah, cobaan, ujiankah, dengar baik. Ayat ini menjelaskan bahwa
Semua tantangan persoalan masalah yang kita hadapi ada masa berlakunya. Haleluya. Artinya tidak abadi. Jadi kalau ada masalah persoalan, tetap saja setia pada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena masalahmu, persoalan kita ada expirednya, ada masa berlaku. Cuma 10 hari di sini. Haleluya. Tapi perhitungan 10 hari di sini beda dengan perhitungan hari kita. Kadang-kadang masalah kita bisa 2-3 tahun, 4 tahun. Tapi dengar saya mau beritahu, pasti ada expirednya. Amin. Jangan sampai saudara, ya, kita kehilangan kesetiaan cuma karena ada persoalan kecil. Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan, dikasih tanggung jawab melayani Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab disia-siakan. Itu tidak boleh. Makanya ada yang bertanya, kamu mulai melayani sungguh-sungguh. Kemarin dapat informasi, mau melayani. Bisa saja, bisa semua melayani. Tapi jangan sampai 3 bulan melayani, ada masalah sedikit langsung, siapa malas lihat orang itu, ibu itu, nona itu, om itu, macam-macam. Kalau kita mau melayani setia, apapun masalah, maju terus. Amin. Bilang kiri kanan, maju terus. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saya ulang lagi, tetaplah setia. Amin. Haleluya. Kau kaya bagi Tuhan itu biasa. Haleluya. Kau mau diberkati bagi Tuhan itu biasa. Haleluya. Tapi yang Tuhan mau, di saat kau kaya, di saat kau diberkati, kau tetap setia pada Tuhan. Haleluya. Ingat saudara, ya, setia melayani Tuhan, setia ikut Tuhan, itu sama dengan kita membayar kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Memang Tuhan tidak bisa dibayar. Haleluya. Itu mau bayar pakai apa? Bahkan kita hidup ini saja kita serahkan buat Tuhan, itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara saya. Amin. Tapi paling tidak ada ayat berkata, jelilamu tidak sia-sia. Ayat inilah yang saya ambil sebagai dasar bahwa saya setia melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan perhitungkan saya. Haleluya. Tuhan pasti perhitungkan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Melayani Tuhan itu tidak ada pensiun. Ingat. Amin. Jangan karena begitu rambut so putih, saya so rambut putih jadi tidak cocok lagi melayani. Mau putih kah, apakah? Kalau Tuhan kasih beban melayani, datang melayani Tuhan. Amin. Amin. Ada yang rambut putih sini? Kalau Tuhan kasih beban melayani Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan bukan soal umur. Ya, melayani Tuhan justru masih kuat-kuat begini, kesempatan melayani Tuhan. Jangan terlambat. Gara-gara makan daging rupanya, akhirnya tangan bengkok, kaki bengkok. Nanti kaki bengkok, tangan bengkok, bilang, Pak Pendeta, saya bisa melayani nggak? Saya bukan tidak bilang tidak bisa melayani, bisa juga, tapi bagaimana menjadi berkat di atas lalu? Haleluya. Selagi masih Pak Martin sakit, tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Itu asal kurat tetap melayani Tuhan. Saudara berdiri, kalau dia kena dia duduk saja. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau Pak Martin duduk itu berarti tahu sudah. Tapi tidak mengurangi kesetiaan dia untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat dia sekarang. Buat Tuhan. Haleluya. Itu artinya setia. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Jika Tuhan itu penolong kita, kita berkata Tuhan penolong, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, maka kita harus bersikap yang pertama, percaya. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita percaya dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala urusan. Kalau
kau lipatkan Tuhan dalam segala urusan dengan baik. Dia penolong kita. Dan yang ketiga, tetaplah setia. Amin. Saudara setia, dia akan jadi penolong hidup saudara. Kesetiaan kita diuji pada saat kita penuh dengan kesibukan, pada saat kita sudah sukses dan berhasil. Di sanalah kita diuji apakah kita tetap setia pada Tuhan atau tidak. Dan kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, tunjukkan kesetiaan itu pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari pemain musik sini maju ke depan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkara saya mengajak kita semua tampil berdiri. Setelah kita duduk mendengarkan firman Tuhan, haleluya, beberapa waktu, mari kita fokus kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Segala perkara kuserahkan pada Tuhan. Apa perkara saudara hari-hari ini? Dengar, saya mau beritahu firman Allah berkata, Dialah penolong hidup saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan kau. Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk bergumul sendiri, untuk berjalan sendiri. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari percaya pada Dia, libatkan Dia, dan tetaplah setia. Segala perkara, semua kita fokus di hadapan Tuhan. Serahkan perkara kepada Tuhan. Allah akan bela. Oh, Dia akan bela saudara dan saudara. Dia yang akan bela. Dia akan bela masalahmu. Dia akan bela ujian cobaan yang kau hadapi hari-hari ini. Allah memelihara. Dia juga akan memelihara ketika kau punya masalah yang kuat. Ketika kau tidak cukup, Dia akan mencukupkan. Kalau pintu berkat Tuhan buka buat rumah tangga keluargamu, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Kalau Tuhan saatnya mengangkat saudara, kerajaan saudara, keuangan saudara, ekonomi saudara, tidak ada yang dapat merendahkan saudara. Karena itu yakin pada Tuhan, percayalah. Haleluya. Haleluya. Mari semua kita angkat tangan pada Tuhan. Menjadi doa kita bersama pujian itu. Segala perkara kuserahkan kepada Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus berbicara ada di antara saudara yang sepertinya ada yang mau tutup. Ada orang-orang, ada niat-niat jahat orang. Ini pekerjaan iblis, sepertinya mau menutup pintu buat saudara. Saya mengundang saudara maju. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, ada satu yakinlah apapun strategi iblis, mereka menggunakan manusia-manusia tertentu itu menutup. Tapi dengar saya saat ini Tuhan akan membuka pintu dan tidak satu pun yang dapat menutupnya. Tuhan akan mengangkat engkau dan tidak ada dapat merendahkan engkau. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Membuka
kasih buat lawatan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang buka pintu bagi kami, tidak ada yang dapat menutupinya. Segala bentuk pekerjaan setan, niat-niat jahat orang yang coba menghalangi dan menutupi pintu berkat buat kami, pintu kebahagiaan rumah tangga kami, pintu sukacita dan damai sejahtera, kami berdoa dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka hari, haleluya. Dan kami tahu kalau Tuhan berkehendak untuk mengangkat martabat derajat keluarga rumah tangga kami, kalau Tuhan berkehendak untuk mengangkat ekonomi keluarga, kalau Tuhan berkehendak untuk mengangkat usaha bisnis yang kami kerjakan hari-hari ini, kalau Tuhan berkehendak untuk mengangkat karir kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam nama Yesus tidak ada yang dapat merendahkannya. Itu iman percaya kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati setiap umat Tuhan di saat ini. Setiap kami yang sudah datang dan mengangkat tangan pada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan dan menolong kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sudah kami memberi persembahan, berkatlah persembahan anak-anak Tuhan. Apapun itu yang diberikan Tuhan dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama semua kita berkata.